Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang investasi uang dan moneter. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu investasi. Nah, jadi investasi adalah tindakan menempatkan dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau meningkatkan nilai aset dengan risiko yang terukur. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembelian aset seperti saham, obligasi, properti, atau komoditas, dan bila dilakukan baik oleh individu maupun institusi. Lalu kita juga harus tahu apa itu tujuan dari investasi. Nah, tujuan dari investasi itu yang pertama ada pertumbuhan modal. Pertumbuhan modal dilakukan dengan menempatkan dana pada aset yang berpotensi meningkatkan nilainya seperti saham, properti, atau bisnis. Lalu yang kedua, pendapatan berkelanjutan. Tujuan ini umumnya diinginkan oleh individu yang membutuhkan keamanan finansial atau yang sudah memasuki masa pensiun. Lalu yang ketiga ada perlindungan terhadap inflasi. Inflasi mengurangi daya beli uang dari waktu ke waktu sehingga penting bagi investor untuk memilih instrumen yang dapat melindungi nilai aset mereka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi kekayaan real, yaitu investasi pada aset nampak atau nyata, misalnya tanah, gedung, dan bangunan. Lalu yang kedua investasi kekayaan pribadi yang tampak atau investasi pada benda pribadi, misalnya emas, berlian, barang antik. Lalu yang ketiga investasi keuangan, yaitu investasi surat berharga seperti deposito, saham, obligasi. Lalu yang keempat ada investasi komoditas, investasi pada komoditas barang seperti kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai standard of value, store of value, dan unit of account, dan standard of difference payment atau pembayaran yang tangguh. Lalu materi yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen uang. Pada pertengahan tahun 1950-an, memopulerkan konsep fungsi-fungsi manajemen dengan mengelompokkan tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen ke dalam 5 fungsi manajemen yang mencakup 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, ketiga pengisian style, keempat memimpin, dan kelima pengendalian. Lalu materi yang selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah suatu bentuk pengendalian dan pengarahan dalam kegiatan perekonomian makro ke kondisi atau situasi yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jenis kebijakan moneter, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama, moneter ekspansif, yaitu kebijakan di mana untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan dilakukan pada saat munculnya kontraksional. Lalu yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Ialah bentuk kebijakan dalam mengurai jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini lawan dari kebijakan ekspansif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya sampai selesai.